bahwa betul sepak bola itu alat pemersatu bangsa. Luar biasa. Ya, sahabat semua yang sekarang nonton di acara ini, perkenalkan saya Jainal Arif. Panggilan kecil ya atau panggilan apa tuh, panggilan akrab. Panggilan akrab ya. Iya, panggilan akrab. Panggilan akrabnya Abo mungkin ya. Abo, semua orang taunya Abo aja. Dari zaman pertama sebelum masuk ke dunia profesional, sampai ke dunia profesional, sampai ke tim nasional pun semua tahu nama saya itu Abo. Jadi awal muasalnya sih kita melihat saudara, dan kebetulan rumah dan lingkungan saya itu lingkungan sepak bola. Di Garut, di Cikajang, rumah di depannya itu lapangan sepak bola. Jadi sekolah, sebelum sekolah sepak bola. Kebetulan keluarga lingkungan sepak bola ada saudara kan, ada Uut Kuswendi, Kima Nurjaman, dulu mereka sudah duluan ke Bandung. Betul. Nah itu yang membuat motivasi saya untuk kenapa mereka bisa? Saya nggak bisa. Saya harus bisa gitu kan. Tapi perjalanan itu sangat berliku. Saya nggak langsung otomatis bisa masuk tim Persigar Garut kan, karena memang daerah sendiri juga perlu kita angkat juga kan. 5 kali saya ikut seleksi, 5 kali pun saya out. Tapi itu semua tidak membuat saya untuk tetap menempa diri. Saya berlatih sendiri bahwa kegagalan itu bukan dari akhir segalanya, tapi kegagalan itu membuat saya termotivasi untuk bisa lebih baik lagi dalam hal apa? Dalam bekerja keras. Di situ semuanya saya selesaikan. Jadi yang poin gitu ke-6 saya masuk, yang lain juga sudah terlewati semua. Saya melihat Cristiano Ronaldo sekarang kan, bagaimana dia bisa menjaga kebugaran, dia bisa menjaga pola makan gitu kan, dia bisa bekerja keras selama ini latihan. Ya itu pun yang buat yang saya lakukan waktu itu ya kan, yang saya lakukan, saya kerjakan, dan memang ketika usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Itu yang membuat saya percaya dan sangat percaya. Wah, karena gini, ada apa ya, ada acuan atau misalnya ada slogan bahwa orang Jawa Barat mana sih yang tidak ingin membela Persib Bandung gitu kan. Itu impian semua orang-orang di Jawa Barat kan, baik di daerah seperti saya. Itu memang sudah menjadi cita-cita dan impian saya kan. Akhirnya Denny Samsudin waktu itu pelatih Persib melihat potensi saya, diajaklah ke Bandung. Bangganya sangat luar biasa, luar biasa. Wah, udah pokoknya speechless saja. Kalau kita pulang kampung udah 17 tahun. 17 tahun saya udah masuk tim Persib senior karena waktu itu ada peremajaan kan. Saya udah bisa bermain di situ, tapi dikarenakan waktu itu tongkat kepelatihan dari Suryamin yang memang ada peremajaan beralih ke Pak Indra Thohir kan. Otomatis targetnya juga berbeda kan. Akhirnya saya di situ menit bermainnya berkurang. Oke, tapi kalaupun misalnya bertahan di Persib, mungkin saya nggak akan seperti sekarang. Ya saya harus mencari kesempatan menit bermain banyak kan. Saya berusaha ke Persita Tangerang dan lakinya saya ada di situ. Ketemu sama Bendo, dia orang yang punya jasa begitu besar terhadap karir saya sampai saya bisa ke tim nasional. Ketika Om Benny memegang Persita, dan uniknya waktu itu ketika saya ikut seleksi di Persita, saya cuma butuh waktu 5 menit. Ketika saya tendang bola, kontrol bola, Benny Dolo langsung bilang, oke, saya mau anak itu. Dan saya mau anak ini, saya terima anak ini, tidak harus ikut seleksi lagi. Luar biasa, coba. Intuisi seorang Benny Dolo bisa sampai di situ. Makanya saya sampai kaget juga kan, loh kok kenapa saya harus langsung diterima kan? Cuman Om Benny Dolo bilang, tenang, nanti teman kamu di tim nasional 19 tahun, si Firman, gue suruh ke sini bermain di Tangerang. Lu bakal jadi bintang di sini sama si Firman dan si Ilham. Dan itu kenyataan luar biasa. Kita kan masih young lah, masih anak-anak kan. Usia 18 tahun, bayangkan. Saya bilang, wah terlalu jauh nih Om. Yang penting lu latihan, disiplin, gua bantu lu. Wah, luar biasa. Dan thanks Om Benny. Saya 5 musim bertahan di Persita, akhirnya saya kembali ke Bandung. Waktu itu banyak sih sebetulnya, 3 tahun ke belakang sebelum saya ke Bandung itu banyak yang menawarkan saya kembali ke Persib. Tapi
bukan orang-orang pengurusnya, tapi banyak nggak tahu lah ya, orang-orang yang selama ini katanya saya mau ngajak Arif lagi ke Bandung, mengajak ke Bandung, tapi realisasinya itu nggak pernah terjadi karena saya ingin, kalau memang Persib Bandung membutuhkan saya kembali, saya itu berharap langsung dari ketua umum. Dan itu terjadi ketika wali kota Bandung waktu itu Dada Rosada meminta saya kembali, dan saya sempat kaget kan, dulu masih zaman SMS. Ini siapa yang SMS kan? Ternyata wali kota Bandung. Saya suruh kembali, dia bilang, kamu orang mana? Orang Garut. Garut itu ada di mana? Di Jawa Barat. Ya udah, masih ada klub di Bandung juga kan? Wah, di situ saya bilang, oke, ini klub impian saya. Saatnya saya kembali. Dan saya kembali, ketemu langsung sama beliau, humble banget waktu itu Pak Dada. Udah, di sini aja sampai pensiun. Seperti itu. Luar biasa perhatiannya. Akhirnya saya kembali di situ, 3 musim lah saya di Persib. Tahun 2010 saya menyeberang ke Samarinda. Karena memang di Persib waktu itu juga perpindahan tongkat kepelatihan kan, dari Arcan Yuri ke Jaya Hartono. Saya di situ memang berkurang menit bermainnya. Dan yang harus saya pertahankan adalah menit bermain. Karena apa? Karena saya ingin punya cita-cita bahwa saya ingin kembali lagi ke tim nasional. Setelah tahun 2007. Kalau untuk tim nasional saya tahun 99 sampai tahun 2007 terakhir saya membela tim nasional. Tapi kalau sebagai pemain profesional saya dari tahun 99 di Persib sampai ke tahun 2014 lah, terakhir saya di Madura. Itu karir profesional saya. Mungkin kurang lebih 15 tahun lah ya. Sesuai nomor punggung waktu itu. Klub yang paling berkesan, mungkin saya akan berbicara Persita Tangerang karena klub tersebut klub yang sudah membesarkan saya, yang sudah memfasilitasi saya bisa ke tim nasional kan. Di situ kultur sepak bolanya juga sebetulnya adem-adem aja. Oke, di sana. Tapi mereka perlahan pasti gitu kan. Sampai sekarang mereka tidak pernah terlalu jor-joran, ya kan? Mereka kalau misalkan mengalami kekalahan di kandang, mereka biasa-biasa aja, tapi tetap perbaiki gitu kan. Itu Persita, dan itu yang membuat hati saya nyaman dan saya bisa berkembang karena tekanan publiknya juga tidak seperti di sini ya kan, tidak seperti di Bandung. Dan yang kedua juga tetap Persib Bandung lah, karena memang Persib Bandung. Kalau gini ya, kalau berbicara masalah yang punya kesan saya bisa menjadi seseorang, itu mungkin Persita Tangerang. Tapi yang memberikan harapan untuk saya tetap bisa di dunia profesional dengan popularitas lah ya, dengan nama yang masih stabil, ya Persib Bandung. Ilham Jaya Kusuma. Karena kami ketika di Persita Tangerang itu kita udah seperti saudara. Apapun yang saya lakukan, apapun yang kita kerjakan gitu kan, karena kita memang nggak dirancang. Kita ngebangun chemistry itu nggak dirancang. Jadi kita sehari-hari setelah latihan gitu kan, kita kumpul, kita makan bersama, jalan-jalan bersama. Disitulah keakraban itu terjalin sampai akhirnya ke lapangan ke bawah. Bahwa kita jadi duet yang sangat berbahaya waktu itu kan. Sampai-sampai ATM pun saya punya, dia punya, kita udah nggak aneh lagi. Kita saling pakai, udah gua nggak ada duit. Nah, ya udah, tuh ATM gua ada. Begitu juga sebaliknya gitu kan. Itu namanya persahabatan yang sangat, sampai sekarang kita masih terjalin, terbangun, masih sampai sekarang gitu kan. Kalau di Tangerang ya Ilham Jaya Kusuma, itu sobat yang sangat luar biasa, mengerti padahal dia asli Palembang, saya asli Garut kan, kulturnya berbeda. Nah, tapi ya itu tadi, karena kita tahu karakter sehari-hari, tahu keseharian kita, akhirnya kita bisa saling menghormati. Saya kalau berhadapan dengan Persik Kediri. Dulu Persik Kediri ada sosok stopper namanya Juan Carlos Tapia. Dia dari Chili. Tapi main bolanya buta huruf. Paham maksudnya buta huruf? Dia nggak tahu aturan. Hajar. Posisi dia mah dia hajar. Menguntungkan ataupun tidak menguntungkan, dia pasti hajar. Itu yang membuat saya takut. Takutnya apa? Di satu sisi saya ingin menjaga aset saya lah ya. Karena saya waktu ini masih ingin berkembang kan. Ketika ada bola benturan, hal-hal yang sangat dikhawatirkan,
saya hindari waktu itu. Walaupun itu lagi bertanding, karena memang wah luar biasa. Ada bola yang harus pakai kepala, dia pakai kaki kan, itu sangat Bahaya banget. Oh bahaya banget, apalagi dengan kualitas kompetisi waktu itu juga tidak secanggih seperti sekarang kan. Itu yang paling saya takutkan. Sedikit rasa traumatis itu memang ada ketika berhadapan dijaga sama dia ya. Sama satu lagi, Karis Yulianto. Karena apa ya, mungkin dia karismanya, terus dia juga asli Malang, dan dia dengan postur yang sangat besar waktu itu, suara yang begitu menggema, membuat para striker itu agak sedikit ciut nyalinya. Jadi kayak diturunin mentalnya malah ya? Iya, mungkin karena usia saya waktu itu memang masih di atas rata-rata, saya belum paham, saya belum mengerti. Tapi ya itu tadi ya, sepak bola itu sempit, unik. Kenapa? Ketika di lapangan, dia sosok yang saya sangat perhatikan lah. Dengan postur yang begitu sangat luar biasa, saya takutkan. Tapi ketika di luar lapangan, dia sangat humble banget, luar biasanya itu. Itu sosok Karis Yulianto. Jadinya kalau misalnya memang kalau di luar lapangan ya sudah beda urusan ya sama pada saat 2045 ya? Iya, makanya itu yang kenapa ya saya bilang, makanya ada sekarang selalu berbicara sepak bola adalah alat pemersatu kan. Nah, di situ memang akhirnya saya tahu kultur. Itu untungnya saya bermain sepak bola sempat keluar dari kota Bandung ya kan. Terus masuk tim nasional, saya tahu kultur karakter macam-macam orang. Dan saya bisa belajar dari situ bahwa betul sepak bola itu alat pemersatu bangsa. Luar biasa. Terbukti. Saya sempat ketemu sama Panglima Piking, almarhum Ayi Betik. Dia ngomong, "Rip, Mang Ayi mah teu naon eleh ku tim lain asal eleh ku Persija." Dan itu memang terngiang di kuping saya kan.